Gue kuliahnya di Australia. Gue kuliah di Melbourne. Gue ambil jurusannya audio engineering. Degree-nya gue itu sarjana Bachelor of Arts in Music Commerce. Di sekolahnya namanya SAE, School of Audio Engineering. Gue punya passion di musik. Terus waktu itu memang gue suka banget sama alat-alat ini deh. Proses recording, proses rekaman, bikin lagu apa tuh gue suka banget. Sampai akhirnya ketemu si creative director-nya itu, waktu itu kita lagi bikin iklan. Creative director-nya JKT. Kenalan kan, ngobrol. Terus ngapain sih lo kerjaan lo gitu kan? Oh iya gue nge-produce ini apa segala macam. Oh ya tapi basicnya apa? Engineer. Ya itu sampai akhirnya dia dapat dari sana. Coba lu cari deh di Indonesia ada nggak produser yang sound engineer katanya. Kenapa mesti sound engineer? Karena JKT48 itu technical, sangat technical. Gue nggak dengerin presentasinya, ini seru juga ya. Karena waktu itu memang di Indonesia tuh lagi marak banget grup-grup vokal yang perempuan-perempuan dan laki-laki tuh lagi banyak banget tuh waktu itu ya. Banyak banget, itu lagi menjamur banget. Tapi konsepnya JKT ini jelas, itu yang gue seneng waktu itu. Dan mayoritas grup-grup yang ada di Indonesia waktu itu punya konsepnya lebih condong ke Korea. Nah, sementara ini konsepnya Jepang. Dan konsepnya ini bukan girl band, tapi idol group. Jadi setelah dijelasin gue, wah ini konsepnya seru dan bagus. Jadi sebenarnya JKT48 itu franchise dari Jepang. Ya, di Jepang itu ada grupnya, original grupnya namanya AKB48. Jadi ketika AKB48 itu di Jepangnya udah punya sekitar 5 atau 6 sister group di kotanya masing-masing. Di kota di negara Jepang itu. Nah, mereka satu waktu pengen bikin test project waktu itu di Jakarta. Awalnya buat iklan minuman isotonik waktu itu. Nah, kita tes dia mau bikin nih di Indonesia 48 Family versi Indonesia namanya. Di waktu itu karena di Jakarta kotanya jadi disingkatnya JKT. Kita bikin audisi pasti. Formulirnya itu disebar ya di Instagram kita, di official website kita, di mana-mana deh kita sebar. Nah, udah mereka tinggal daftar yang mau, asal persyaratannya oke, nanti akan diaudisi. Nah, proses audisinya itu ada beberapa stage, ada beberapa level. Ya kalau mereka udah bisa sampai di stage yang terakhir itu ya tinggal masalahnya yang ngaudisi pada saat itu ya suka atau enggak aja. Karena kadang-kadang yang ngaudisi itu bisa melihat mungkin ada sesuatu potensi yang enggak dilihat, belum kelihatan tapi mungkin bisa terlihat. Kita juga melakukan scouting. Jadi nggak cuman hanya audisi orang yang daftar yang pengen, tapi kita juga scouting. Jadi kita naruh scout, tapi mungkin scout itu hanya di tempat-tempat yang dekat sama Jakarta aja. Jadi memang 48 itu kalau kita bicara dari originalnya dari Jepangnya, AKB48 itu pun juga sama. Dia terdiri dari tim A, tim K, dan tim B. Originalnya tim A, K, dan B itu masing-masing per tim itu 16 orang. 16 orang itu yang akhirnya di total jadi 48. Walaupun membernya AKB itu sendiri lebih dari 48 orang. Tapi karena timnya ada 3 yang which is masing-masing itu terdiri dari 16 orang ya akhirnya konsepnya ya itu 48 itu tadi. Ya. Itu dia tantangannya ya. Sementara ini kita punya member total tuh 67 anak. 67 anak dengan 67 karakter yang berbeda, 67 masalah yang berbeda, 67 lagi hal-hal yang lain di belakangnya itu semua dari per orang ya. Justru itu tantangannya memang luar biasa yang untuk kita staff-staff itu harus bisa akomodir, harus kita bisa atasin setiap masalahnya. Jadi kayak misalnya untuk proses latihan nari. Ya latihan nari akhirnya mau nggak mau kita bagi per tim aja. Tim J latihan nari misalnya hari A, hari Senin, Rabu, Kamis. Berarti tim K-nya mungkin di sela-selanya, mungkin di Selasa, Jumat, Sabtu gitu. Tim T dan selanjutnya. Rekaman pun juga sama karena anaknya banyak, lagunya juga banyak banget lagunya.
Jadi kita rekamannya itu selalu udah dibikin plot schedule. Jadi plot schedule kayak misalnya hari Senin rekamannya ada 8 anak dulu, nanti hari Selasa ada 10 anak ya. Kita juga karena harus cross check dengan schedule masing-masing daripada membernya itu sendiri. Kita itu tuh kan JKT48 itu sebenarnya kita tuh bendera ya. Jadi siapapun yang kita taruh on stage, siapapun yang kita taruh itu mereka JKT48. Cuman mungkin klien melihat ada yang berbeda dari anak-anak yang waktu itu tampil di TV ya. Jadi sebenarnya itu kalau pilihan-pilihan untuk sebuah brand yang tampil itu siapa, pilihan klien. Karena kita selalu nyebar fotonya ya udah kayak modeling, kayak di agency modeling gitu. Ini semua member yang kita punya, ya pilih aja mau yang mana. Basic rules-nya dan basic SOP-nya iya kita adopsi benar-benar yang seperti dari Jepang. Tapi ada beberapa hal itu kita kita adaptasikan dengan kultur dan iklim yang ada di Indonesia tentunya. Jadi ada beberapa hal yang kita nggak bisa lakuin seperti di Jepang. Jadi kayak mayoritas member yang di Jepang itu mereka profesional. Mayoritas itu mereka benar-benar sebagai entertainer. Tapi kalau di Indonesia kita masih banyak yang pelajar statusnya, mereka masih sekolah. Jadi ya kayak itu tadi, kita nggak mungkin ngambil mereka supaya mereka nggak berhenti dari sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, itu nggak mungkin ya kalau di sini. Jadi itu ada adaptasi seperti itu. Kalau emang beneran niat mau jadi member JKT itu berat, itu nggak gampang, itu sulit ya. Jadi pertama siapin mental dulu, kedua siapin fisiknya. Karena kegiatan kita memang nari di atas panggung itu untuk nari 15 sampai 20 lagu itu capek. Jadi kalau fisiknya kita nggak kuat, ya biasanya balik lagi seleksi alam itu tadi, yang fisiknya nggak kuat akhirnya mereka nggak sanggup ngikutin schedule kita, ya akhirnya mereka pilih untuk resign. Jadi kalau mental ya balik lagi juga, karena schedule kita yang padat dan banyak, kalau mentalnya nggak kuat pasti juga akhirnya gugur dengan sendirinya. Jadi pertama tuh mental, kedua fisik, udah. Karena yang lainnya kita bisa kasih bimbingan. Untuk menyanyi kita ada bimbingan menyanyi, untuk nari juga ada koreografer yang akan ngebantu untuk ngelakuin koreo yang akan ditampilkan. Terus lagi belum yang lain-lain kayak misalnya untuk public speaking apa itu, kadang-kadang kita suka bikin kelas tertentu ya. Jadi supaya bisa belajar seperti apa public speaking yang bagus, atau belajar dari member-member yang udah punya pengalaman banyak. Tapi intinya kalau gue dua itu, mental sama fisik. Project kecil jangan dianggap enteng, karena project kecil itu leads to big project. Project mau sekecil apapun jangan diremehin. Karena gue dulu dari iklan sepele yang gak jelas yang cuma buat tayang di radio, gue bisa kenal sama kreatif director JKT.